Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya coba untuk mempraktekkan tentang CSBT atau aplikasi berbasis komputer dan smartphone dalam hal persiapan dan pembuatan secara umum. Nanti alamatnya ada di http://siswo.smkn-ppl.sch.id. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa tahapan dalam menggunakan aplikasi ini kita bisa perhatikan yang pertama persiapan, di mana Bapak Ibu seharusnya sudah mempersiapkan soal. Disarankan ada pada Microsoft Word, kemudian kunci jawaban ada pada Microsoft Excel, kemudian jadwal, KKM atau ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hal pembuatan ujian ini. Setelah bahan-bahan yang kita perlukan itu sudah siap, Bapak Ibu bisa melakukan proses pembuatan, baik itu soal maupun kunci jawaban atau aturan yang ada. Kemudian setelah selesai bisa melakukan pengujian, kemudian kita tunggu waktu pelaksanaan ujian dan tindak lanjut hasil ujian. Nah, pada saat ini kita akan coba untuk melihat persiapan dan pembuatan ujian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa perhatikan dalam hal persiapan ujian, paling tidak kita sudah mempunyai kumpulan soal-soal yang nanti akan kita pindah ke dalam template soal Microsoft Word-nya. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan kunci jawaban dari soal yang kita punya. Untuk kunci jawaban bisa menggunakan A saja atau sesuai dengan yang Bapak Ibu punya. Kunci jawabannya tidak harus berkumpul di jawaban nomor A, ini bebas. Setelah semua sudah disiapkan, kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasi. Kita masuk ke dalam aplikasi Siswo, kita bisa login, kemudian kita perhatikan di dalam menu CSBT ini, kita bisa langsung klik saja, dimana untuk membuat CSBT Bapak Ibu bisa klik tambah CSBT yang ada di sini. Ketika mau menambah ujian, Bapak Ibu harus menentukan yang pertama adalah mata pelajaran. Kebetulan di sini saya mengampu satu mata pelajaran, sehingga pasti di sini munculnya cuma satu. Kalau umpamanya Bapak Ibu mengampu dua atau lebih mapel, maka di sini akan muncul pilihan yang harus Bapak Ibu tentukan mana yang akan diujikan. Kemudian kelas yang akan ujian. Kebetulan untuk satu mapel yang saya ampu ada 3 kelas yang harus kita lakukan penilaian. Kita bisa pilih salah satu atau mungkin langsung semuanya, pilih semua. Berarti kita membuat satu tempat ujian untuk semua kelas. Kita pilih semua saja umpamanya, kemudian kita klik kirim, kita oke, maka sebenarnya kita sudah menyiapkan tempat ujian yang sudah kita rencanakan, di mana ada kode soal, ada mata pelajaran, kemudian ada peserta yang akan mengikuti ujian yang kita bikin. Kemudian di sini di informasi server CBT ini ada muncul error. Ini memang defaultnya atau awalnya memang pasti muncul error. Kenapa? Karena memang kita belum mengirim template untuk data soal pada Excel, atau juga kita belum mempublish soal yang ada pada template Word, sehingga ini akan muncul error. Jika nanti kita sudah lakukan kirim data dan publish soal, maka di sini akan hilang error yang ada. Langkah berikutnya adalah kita download template. Bisa kita pilih salah satu terlebih dahulu, kemudian ngisi, kemudian diupload, atau kita langsung lakukan itu dua-duanya terlebih dahulu. Kita download dulu saja file-file yang ada. Kemudian setelah kita download, kita akan coba isi. Yang akan kita coba lakukan pertama adalah untuk paket soal.
kita klik enable editing supaya bisa diedit. Di sini muncul keterangan informasi. Di sini akan kita isi kode soal, kemudian di sini kita bisa isi soal dan opsi jawabannya. Pada template tersedia 50 tabel. Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa mengurangi atau menambah. Misalnya Bapak Ibu punya 45 soal saja, maka sisa soal yang ada di sini harus dihapus. Nah, tinggal klik kanan kemudian delete row. Atau mungkin Bapak Ibu mau menambah soal yang ada, misalnya Bapak Ibu punya 55 soal, silahkan ditambah di sini. Misalnya kalau mau ini contoh, kita copy saja, kemudian kita tambah di sini. Kita tinggal edit 51, 52. Yang tidak kita perlukan kita bisa klik kanan delete row. Ini jika Bapak Ibu ingin mengurangi atau menambah soal dari tabel yang ada. Berikutnya Bapak Ibu tinggal memindah soal yang Bapak Ibu punya ke dalam template Word ini. Monggo bisa dilakukan satu persatu atau sekaligus, yang penting template soal sesuai dengan yang ada di sini. Ini kita sudah punya 60 soal yang sudah kita isikan yang ada di sini. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengubah kode soal yang ada di sini. Kita jika perhatikan lagi, kode soalnya adalah PKK 73. Maka kita ganti template-nya di sini. Sudah Bapak Ibu, kita bisa simpan. Oke. Karena ini pertama kali kita bikin, maka sebelum kita publish, maka kita harus memanage account. Ini hanya perlu dilakukan sekali saja. Kita pilih manage account, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih WordPress. Kita next, kita ganti yang ada di sini. Titik 2153 plus kita ganti yang ada di sini csbt.smkn2-ppl.sc.id .2153/ict.php. Kemudian username silakan menggunakan username yang ada di sispo, kemudian passwordnya jangan lupa ditambahi csbt_ kemudian password dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian jangan lupa klik remember password, kemudian klik OK. Nah, jika muncul pesan seperti ini berarti registrasi sukses. Kita klik OK, kemudian kita close. Kemudian tahap berikutnya jika kita perhatikan Bapak Ibu, ini tanggal dan jam. Jika kita lakukan publish, harusnya ini nanti akan berubah tanggal saat kita klik publish. Kita klik publish. Ini sudah berubah tanggalnya.
Bapak Ibu bisa perhatikan di Word. Nah, jika yang semula ini untuk publish paket soal ini error, untuk yang publish paket soal ini harusnya nanti ketika kita refresh dia tidak error lagi. Nah, berarti publish paket soal berhasil. Proses berikutnya adalah kita mengisi, tadi sudah kita download untuk template Excel, kemudian tinggal mengisi saja. Kita coba buka template Excel yang tadi sudah di download. Sama di sini kita enable editing. Bapak Ibu, bila di sini ada muncul pesan makro has been disabled, maka kita klik enable content. Ini artinya makronya harus di enable terlebih dahulu. Kemudian kita coba isi, umpamanya ini dipakai untuk pas. Kemudian mata pelajarannya kemudian jumlah soal jika kita mengikuti ketentuan yang ada pada ujian pas, maka alokasi waktu itu 90 menit. Jumlah soal kita perhatikan di sini, jumlah soal yang kita punya sebanyak 60, maka kita isikan di template yang ada di sini sebanyak 60 jumlah soal yang kita punya. Nah, ini berapa yang akan dikerjakan. Jika Bapak Ibu ingin mengerjakan, anak-anak atau siswa mengerjakan jumlah tertentu, tinggal diisikan. Umpamanya di sini saya ingin mengerjakan 50, maka di sini akan muncul skor per soal itu 2. Nah, skor nanti yang kita isikan 2 masing-masing soal. Sedangkan jika kita umpamanya kita ganti, yang harus dikerjakan 40 umpamanya, maka di sini akan muncul 2,5. Nah, monggo disesuaikan nanti skor masing-masing soal. Bapak Ibu, jika ini menggunakan skor rata untuk semua soal, tapi bila Bapak Ibu ingin bervariasi, monggo disesuaikan. Kemudian untuk soal dan kunci jawaban, jika kita sudah punya, kita tinggal pindah saja soal dan kunci jawaban. Umpamanya seperti ini, kita tinggal copy, kemudian kita tinggal pindahkan ke sini. Kita punya kunci jawaban. Kemudian untuk skor, karena tadi kita rencanakan siswa mengerjakan 50 soal, maka kita bisa beri 2. Sebenarnya sampai sini sudah selesai Bapak Ibu, kita bisa kirim. Di sini mungkin ada opsi alokasi KD. Ini fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya jika kita ingin mengalokasikan, kita punya 60 soal yang terdistribusi pada 6 KD. Mapel kita memiliki 5 KD umpamanya. Maka kita bisa tuliskan di sini, ini KD 1, nanti yang akan dikerjakan di KD 1 ini berapa soal, total yang dalam bank soal ini ada berapa. Itu bisa ditentukan sehingga nanti siswa mengerjakan berdasarkan KD yang ada. Misal di sini saya punya 5 KD, maka kita bisa tulis KD 1, KD 2, KD 3, KD 4, KD 5. Kemudian kita punya soal 60. 5 KD ini terdistribusinya di soal yang nomor berapa saja. Umpamanya KD nomor 1. Ini kita punya misalnya 12.
12 soal. Alokasi nanti yang muncul, karena ini yang munculnya itu 50, maka mungkin kita bisa isikan 10 umpamanya. Jadi ini 10. Jadi masing-masing KD nanti muncul 10 soal, walaupun kita punya 60. Ini berarti kita punya yang ada di sini total KD untuk KD 1 ada 12 soal. Dari 12 soal ini nanti yang muncul 10 soal. Nah, nanti kita perlu atur di sini, ini KD 1 sampai nomor 12. Nomor berikutnya KD 2. Ini berarti sampai nomor 12 sampai nomor 24 dan seterusnya sampai di KD nomor 5. Berarti Bapak Ibu nanti maksudnya adalah masing-masing soal ini akan masing-masing KD akan muncul 10 soal yang akan dikerjakan oleh siswa. Kemudian berikutnya adalah ini acak soal, jika kita pilih 1 berarti soal ini akan diacak, jika kita pilih 0 maka tidak diacak. Begitu juga dengan option. Kemudian berikutnya adalah kunci nomor. Kunci nomor ini Bapak Ibu bisa lakukan umpamanya soal nomor 10 ini akan muncul di soal nomor 1 umpamanya. Berarti nanti setiap siswa yang mengerjakan pasti akan mengerjakan nomor 10 munculnya di soal pertama dari siswa. Jika ini biasanya digunakan untuk mapel yang memang soalnya itu terkait, umpamanya ada soal nomor 3, silahkan lihat soal nomor 2 umpamanya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan di kunci nomor supaya menetapkan munculnya nomor yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Jika tidak, Bapak Ibu bisa kosongi saja. Pembuatan pengisian template Excel sudah. Bapak Ibu proses berikutnya tinggal kirim data ke server. Silakan Bapak Ibu klik kirim, periksa kode bank soal, nama tes, mata pelajaran. Ini yang paling utama. Kode bank soal belum diisi, maaf. Jika kita lihat tadi untuk kode bank soalnya PKK_73. PKK_73. Jika sudah, kita bisa simpan, kemudian kita kirim data ke server. Jika muncul pesan penjadwalan dan kunci jawaban berhasil dikirim ke server, kita bisa klik OK. Kemudian kita pastikan di menu ini kita refresh, maka proses pembuatan soal melalui template baik itu Word maupun Excel sudah sukses. Proses berikutnya Bapak Ibu tinggal mengatur di CSBT. Silakan klik atur CSBT. Bapak Ibu di sini sudah muncul. Bapak Ibu tinggal ini tadi sebenarnya muncul pas. Ini kalau kita refresh nanti akan muncul. Tinggal aktif dan nonaktif. Artinya ini akan muncul ketika pembelajaran atau ujian sedang berlangsung. Alokasi waktu 90 menit, kapan ini akan dimunculkan? Kita lihat jadwal umpamanya untuk pelajaran PKDK di setting di bulan Juni tanggal
tanggal 10, kemudian jamnya karena ini kelas 11 bisa dimulai dari jam 1, jam 13, kita pilih 00, detiknya 00. Kemudian sudah selesai. Kemudian berikutnya kita lihat di sini tanggal 10 bulan 6 2020 pukul 13. Nah, kemudian ini juga sama, kita setting di tanggal 13 Juni, kemudian berakhirnya kapan? Jam 18.00. Penjadwalan ujian berdasarkan jadwal ujian PAS sudah selesai untuk aktif dan non-aktifnya, mulai dari jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 16 atau jam 6 sore. KKM-nya untuk KKM PKDK semester genap ini kita bisa tuliskan di sini karena dia mapel C3 di semester 2, KKM-nya 79. Kemudian untuk nilai bisa ditampilkan atau disembunyikan. Artinya ketika anak-anak atau siswa selesai mengerjakan ujian, bila tidak ingin nilainya langsung muncul, maka klik disembunyikan. Tapi bila kita ingin anak-anak mengetahui nilai yang didapat, kita bisa klik tampilkan. Nah, maka kita coba setting ini ditampilkan. Sudah pengaturan ujian sudah selesai, kemudian kita klik simpan. Oke, Bapak Ibu, di sini sudah muncul keterangannya sudah. Kemudian kita bisa melihat lagi menu yang ada di CSBT. Jika kita lihat di sini, kita perhatikan, maka di sini statusnya sudah muncul. Untuk status CBT kenapa tidak aktif? Karena nanti aktifnya tanggal 10 bulan 6 2020 atau tanggal 10 Juni 2020. Nah, baru di sini nanti ketika masuk pukul 13 maka status CSBT ini akan muncul aktif. Begitu Bapak Ibu. Jika kita ini tinggal Bapak Ibu tinggal menunggu penjadwalan ujian saja, pelaksanaannya. Untuk proses pembuatan ujian CSBT sudah selesai. Untuk pengujiannya nanti kebetulan ini masih dalam proses development, pengembangan untuk fasilitas pengujian. Bapak Ibu sudah selesai, tinggal menunggu pelaksanaan ujian. Bapak Ibu ketika nanti waktu pelaksanaan ujian, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam atur CSBT ketika nanti pelaksanaan ujian, jam pelaksanaan ujian. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini siswa yang mengerjakan nanti akan muncul di sini. Kemudian yang belum mengerjakan siapa, yang sudah mengerjakan siapa, yang sedang mengerjakan siapa nanti akan muncul di sini. Bapak Ibu bisa pantau. Jika proses ujian ini sudah selesai, Bapak Ibu masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu tindak lanjut hasil ujian. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Di sini sudah ada menu download nilai atau sinkron nilai. Apa yang harus dilakukan? Kalau ujian ini sudah selesai, Bapak Ibu silahkan klik sinkron nilai. Artinya ini memastikan data yang dikerjakan anak-anak benar-benar masuk ke dalam sistem CSBT. Begitu sinkron nilai sudah diklik, sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik download nilainya. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat tentang persiapan dan pembuatan secara umum tentang aplikasi ujian CSBT. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang kurang pas atau masih perlu ditanyakan, silahkan kita diskusi di grup CSBT. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.